Pada hari Jumat malam di tahun 1986, polisi mendapat panggilan ke sebuah rumah di daerah En Karem, sebelah selatan Yerusalem, Israel. Di sana, polisi menemukan Nissim Cohen dan istrinya telah ditembak mati dari jarak dekat di tempat tidur mereka. Di lantai atas, putri mereka bernama Anat dan Shira mengalami nasib yang sama. Seorang polisi yang bernama Avi Samuel mengesampingkan dugaan bahwa ini adalah kejahatan terorisme maupun perampokan, karena pembunuhan dilakukan secara diam-diam, tidak berhubungan dengan isu politik tertentu, dan juga tidak ada barang berharga yang hilang. Dugaannya terbukti benar ketika ia mengetahui bahwa anak bungsu Nissimlah yang membunuh kedua orang tua serta kakaknya sendiri. Anak bungsu Nissim, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, mengaku kepada polisi bahwa ia menembak seluruh keluarganya menggunakan senapan M16 milik sang ayah setelah sebuah monster berwarna hijau memerintahkannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Anak itu belajar menggunakan senapan M16 dari sang ayah yang sedang cuti dari tugas militernya 1 minggu sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Tidak peduli betapa banyak orang yang bertemu dengannya, anak itu tetap tidak mengubah pernyataannya mengenai motif mengapa ia membunuh keluarganya sendiri. Polisi mengatakan tidak ada tanda-tanda keretakan keluarga, masalah pribadi, atau hal lain yang bisa menjadi motif pembunuhan tersebut. Ketika anak itu dibawa ke makam kedua orang tuanya, ia tidak menangis dan bahkan tidak merasa bersalah, karena ia merasa bukanlah dirinya yang ingin membunuh keluarganya. Anak itu dinyatakan tidak mempunyai penyakit kejiwaan, bahkan sangat pintar dan mempunyai IQ yang tinggi. Setelah dikirim ke bangsal psikiater selama beberapa minggu, anak itu dinyatakan layak untuk menjalani persidangan. Sidang digelar secara tertutup dan dilaksanakan sebagai persidangan untuk anak di bawah umur. Karena jaksa penuntut tidak bisa membuktikan niat atau motif pembunuhan, anak laki-laki itu didakwa dengan pembunuhan tidak berencana. Oleh karenanya, hukumannya lebih ringan dan ia masih dapat mewarisi harta keluarganya. Hakim memutuskan anak itu bersalah dan menghukumnya 9 tahun penjara. Anak itu kemudian mendapat pembebasan bersyarat sehingga ia hanya menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Mengacu pada undang-undang Israel tentang anak di bawah umur, identitas anak itu, bahkan namanya, tidak pernah diungkapkan kepada publik. Kabarnya, saat ini ia sudah memiliki istri dan anak, serta pekerjaan yang bagus. Namun ia dipecat ketika masa lalunya terungkap setelah Netflix menayangkan dokumentasi yang membahas mengenai kasus ini. Yossi Arno, mantan pengacara anak laki-laki itu, memberitahu Netflix bahwa ia mengetahui fakta tertentu yang ia yakini bisa menjadi motif pembunuhan. Tapi, ia memilih untuk tidak membicarakannya di pengadilan karena ia ingin kasus itu tetap diketahui sebagai kasus tanpa motif karena hal itu akan membantu meringankan hukuman. Meski sudah puluhan tahun berlalu, anak itu tidak pernah mengungkap motif sebenarnya mengapa ia membunuh. Orang-orang mungkin percaya pada beberapa teori yang ada mengenai motif pembunuhan. Namun, alasan sebenarnya yang membuat anak itu tega membunuh seluruh keluarganya tetap menjadi misteri sampai dengan saat ini.